Doanya saja atau felah supaya segera sehat kembali ya. Baik, atau felah si tabiin dan tabiut tabiin sudah dibahas. Sekarang dalil-dalilnya, yaitu Allah mengakui mereka sebagai generasi terbaik yang mengikuti jejak langkah Muhajirin dan Ansor dengan baik. Di dalam firman-Nya, di dalam Al-Qur'an, surah At-Taubah ayat 100. Allah Ta'ala firman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansori walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adalahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, yaitu kalangan Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun telah ridho kepadanya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi sudah direkomendasi oleh Allah kemuliaan orang-orang yang terbaik, generasi terbaik dari kalangan Muhajirin dan Ansor, yang mereka adalah termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Siapa itu? Tabi'in, yang mengikuti jejak para sahabat. Dan juga Allah sebutkan nikmatnya bahwa Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun telah ridho kepadanya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Sudah jelas mereka penghuni surga, tidak ada keraguan. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Juga firman-Nya dalam surah Al-Hasyr ayat 10, walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Rabb kami, berilah ampunan kepada kami dan kepada saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman dari kami, dimuliakan atas amal mereka. Dan janganlah engkau membiarkan adanya kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Artinya bagaimana senantiasa mereka berdoa agar tidak ada kedengkiannya. Dan ini juga kita bisa mengamalkan doa ini ya. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Tinggal dibaca nanti ayat 10.
agar apa? Tidak memasukkan kedengkian, karena yang namanya kedengkian itu berbahaya, menjadi penyakit dan menjadi bahaya bagi saudara kita. Maka pula tentunya kita harus menghindari yang namanya kedengkian. Ketika saudaranya mendapatkan kebahagiaan, maka ya kita ikut bahagia, ya, ikut senang. Ketika mendapatkan penderitaan, bukan kita senang, justru saudara kita mendapat penderitaan, ya kita juga berempati, merasakan penderitaan mereka. Bahkan kita beri, ya, kita beri, kita bantu, ya. Ada yang bisa mengobati, ya mengobati. Ada yang bisa membantu dengan harta, dengan harta. Jangan sampai ada kedengkian, ada kenwe saya mah ngarugikan pisan gitu ya. Kenwe alhamdulillah gering cenah sia gitu. Jangan seperti itu ya. Jangan bersyukur atas penderitaan seseorang, tidak boleh itu ya gitu. Alhamdulillah si atas sengsara cenah gitu. Ulah. Jangan ya. Tidak boleh ya. Karena kedengkian ini tentunya menimbulkan kerusakan ya. Menimbulkan bahkan ya nyawa di dia berusaha nyawa itu agar dihilangkan. Kenapa? Kedengkian ya. Hanya dia harus menghilangkan nyawa saudaranya, itu kedengkian. Harus benar-benar menghilangkan yang namanya sifat dengki. Dan kita berdoa ya. Di antaranya dengan doa ini ya. Lanjut ya. Rasulullah juga memberi kesaksian bahwa generasi sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in adalah generasi terbaik umat manusia. Keutamaan dan kemuliaan mereka hanya kalah oleh para nabi dan rasul semata. Dia bersabda, "An Abdillahi radhiyallahu anhu, anin nabi sallallahu alaihi wasallam, qala khairun nas qarni, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum." Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi bersabda, sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat Rasul. Ya. Yang terbaik siapa? Para sahabat Rasul ya. Kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya. Qala hadis Abu Hurairah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati al-qarnul ladzi buistu fihim tsummal ladina yalunahum wallahu a'lamu. Adzakara salisa amla. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, sebaik-baik umatku adalah generasi yang aku diutus di tengah mereka. Yaitu generasi apa? Generasi sahabat. Kemudian generasi sesudahnya. Abu Hurairah berkata, Allah yang lebih mengetahui apakah beliau menyebutkan generasi yang 3 atau tidak. Jadi sampai 3 generasi ya. Hanya Allah yang lebih mengetahui apakah Abu Hurairah menyebutkannya atau tidak. 3 generasi itu ya yang Allah muliakan. Pula pada suatu hari Khalid bin Walid yang masuk Islam pada masa perjanjian Hudaybiyah terlibat adu mulut dengan Abdurrahman bin Auf yang masuk Islam sejak masa awal dakwah di Mekah ya, Abdurrahman bin Auf. Maka Rasulullah
menasihati Khalid dengan sabda beliau, "An Nabi Sayyidinil Khudri radhiyallahu anhu. Laqalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ya, la tasubbu ashabi. Falau anna ahadakum anfaqa mithla ahadin," atau mislahud ya. Maaf. Falau anna saya lihat. Falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin. Dahaban ma balago mudda ahadihim wala nasifahu. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Sekiranya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan mampu mencapai pahala infak secakup telapak tangan infak sahabat-sahabatku. Bahkan menyamai setengah cakupan telapak tangan mereka pun tidak. Luar biasa ya. Jika infak emas sebesar gunung Uhud oleh sahabat Khalid bin Walid, si pedang Allah, Saifullah, yang masuk Islam pada masa sebelum terjadinya penaklukan Makkah ya, dan mempunyai jasa besar sepanjang sejarah Islam ini, tidak mampu menyamai infak secakup telapak tangan sahabat Abdurrahman bin Auf. Maka betapa jauhnya kedudukan mereka bila dibandingkan dengan kedudukan generasi Islam yang jauh setelah mereka. Itu ya. Jadi itu yang menerangkan keutamaan generasi tabi'in, sahabat dan tabi'in ya. Itu dari dalilnya, keutamaan generasi sahabat dan tabi'in. Maka bagaimana di zaman ini masih ada yang mereka menganggap generasi sahabat hanya yang beriman itu cuma berapa orang gitu ya. Katanya sahabat Ali, kemudian siapa lagi? Salman Al-Farisi, kemudian Miqdad ya kalau salah. Yang lainnya termasuk Khulafaur Rasyidin dikafirkan. Ini generasi yang seburuk-buruknya justru ya. Mereka mengkafirkan para sahabat. Wal-iyadzubillah. Apalagi generasi setelah para sahabat ya. Katakanlah hadis-hadis itu mereka tolak ya. Bahkan mereka ragukan ya. Yang sudah jelas Imam Bukhari hadisnya sahih itu ya. Tidak ada yang lemah. Tapi mereka mengatakan bahwa Imam Bukhari juga bisa melemahkan meriwayatkan hadis yang lemah gitu katanya mereka gitu. Nah, ini bagaimana cara pikir mereka ya. Yang tidak mengakui keimanan para sahabat dan para tabi'in. Dan sampai-sampainya mereka selalu mencari perceraian dengan Ahlus Sunnah. Dengan dalang bersatunya Syiah dan Sunni. Ya, gak akan bisa, Pak. Mau seumur Bapak sampai peot pun tidak akan bisa menyatukan Syiah dan Sunni, punten ya. Kalau di sini ada yang dia adalah sedang bertakiyah, nggak akan bisa.
Ya, ini sudah jelas bagaimana baca di Usulul Kafi ya. Dulu saya sering kaji dengan Ustaz Dian ya. Di Rosatul ya. Sebelum dihentikan karena memang meren terdengar oleh orang-orang kampus ya. Jadi ada aman tuh nganggo speaker ya. Kami nganggo speaker aja dayanya ngajarin. Sudah ini luar biasa jemaah di sini itu ya. Bagaimana antusiasmenya ya. Dalam menuntut ilmu, dalam belajar, dalam sholat. Nah itu. Sebenarnya ikhwatu fillah, ketika orang itu mau benar-benar mengkaji dan jelas dia mengkaji, bukan sembarang mengaji dan bukan sembarang menuntut ilmu, maka dia akan diberikan apa? Furqan. Orang yang mengkaji Al-Quran, yang kaji tafsirnya, dia akan dikasih Furqan. Dan ini bisa membedakan mana yang baik, mana yang batil, mana yang benar, mana yang batil, mana yang hak, mana yang batil. Dan jangankan kepada dirinya, dia menemukan saudaranya saja, gitu ya, sudah salah nih, adanya sudah salah ya. Dia mengucapkan adan salah gitu misalnya. Dia ada yang panjang misalnya Allahu Akbar, nah, misalnya itu salah kan. Dia segera menegurnya dengan cara yang baik. Jangan dibiarkan ya si murka Allah ya. Apalagi kepada mereka yang mereka itu berbeda iman ya, imannya, rukun imannya mereka itu beda, rukun Islamnya itu mereka beda ya. Apakah kami tidak mengkaji kemudian mengatakan bahwa Syiah ini sesat, kafir dan sebagainya? Kami mengkaji ya. Kami mengkaji dari seluk-beluknya mereka, bagaimana sejarah mereka. Mungkin ya sekarang sayup-sayupnya nggak kedengaran ya. Itu ya. Bagaimana tentang mereka Asyuraan dan sebagainya. Dan bagaimana masalah di Palestina ya. Katanya dibantu oleh Iran. Nah, Iran itu kan ya, maaf, 1000 maaf, Iran itu apa? Syiah. Nggak tahu apa maksudnya. Nggak tahu apa maksudnya. Mereka bantu dengan apa itu ya, namanya Hizbullah. Sebenarnya Iran itu kan Syiah ya, dan kita yang mau sedang ditipu oleh mereka. Mereka ngaku-ngakunya membantu Palestina, padahal bullshit ya. Insya Allah ya.
Apakah kami tidak belajar, kemudian kami mengatakan Syiah itu sesat, Syiah itu kafir? Kami belajar, bahkan kami mengkaji kitab mereka. Itu ya. Ini yang kalau misalnya kembali lagi, kalau mereka yang masih setuju menyatukan Syiah dan Sunni, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Ya. Ikhwatullah. Bagaimana sudah jelas Syiah menolak keimanan para sahabat. Bahkan saya sendiri pernah melihat cara sholat mereka. Ya kalau antum tahulah sejarah saya itu ya, saat saya hijrah itu ya, saya pernah di masjid itu ya. Saya tidak sebutkan saya tidak sebutkan. Dan saya itu ya, sampai di ini dengan versi skizon ya, di apa? Diislahkan tuh ya, gitu. Diislahkan dengan versi skizon tuh ya. Karena saya yang ngapain juga ke masjid itu ya gitu. Walaupun tidak akan mengikuti ibadahnya Syiah, cuman sedang melihat bagaimana kesesatan mereka, gitu ya. Udah mau di video, gitu, mau cara sholat mau di video. Tapi udah ada di YouTube bagaimana cara sholat mereka. Saya sudah melihat sendiri bagaimana mereka melaknat para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dalam sholat mereka. Waliyadzubillah. Saya sudah lihat. Mungkin kalau antum yang ini ngapain juga ini? Mengkafirkan Syiah. Kan Syiah itu sama Islam. Aduh, waliyadzubillah. Siapa yang melakukan terhadap sahabat? Siapa itu? Husain bin Ali. Mereka memenggal kepala Husain bin Ali di Karbala. Kalau mereka, alhamdulillah, setiap tanggal 10 lihat bagaimana cara mereka Asyuran menyiksa diri mereka. Ya, hati-hati ini alhamdulillah. Ya. Zaman ini itu ya. Zaman yang sebab fitnah masalah Palestina, benar-benar mereka yang mengklaim bantuan, padahal inilah media ya, media seolah-olah Iran itu yang benar-benar membantu Palestina. Ya, insya Allah. Dan saya punya banyak pertanyaan. Ya, kalau antum misalnya masih mengakui tentang Syiah itu Islam, saya punya banyak pertanyaan untuk ikhwatullah yang masih mengaku. Ya, mungkin ikhwatullah bisa jadi nggak tahu. Ya, hanya saya sebut ikhwah itu mungkin karena kita tahu. Tapi kalau yang dia emang sedang takiyah, bukan ikhwah. Punten ya. Gitu. Nah ini 2 menit nih. Jadi ini sudah disebutkan generasi salafus sholih ya, dari golongan para sahabat, tabiin ya, yang mengikuti mereka, itu generasi yang terbaik. Hanyalah mereka generasi yang terburuk yang tidak mengakui keimanan para sahabat, tabiin maupun tabiin. Itu adalah generasi terburuk.
dan tidak ada celah lagi untuk mengakui keimanan mereka, yaitu mereka yang mengkafirkan sahabat. Bagaimana mereka yang mengkafirkan para sahabat disangka mereka masih Islam, masih beriman? Enggak bisa. Sudah jelas mereka mengkafirkan para sahabat. Ya, kalau saya jelaskan tentang Syiah dan sebagainya itu panjang, ya. Bagaimana sejarahnya panjang, ya. Cukup punya. Apalagi dengan keadaan saya yang sebenarnya sedang kurang sehat juga. Ya, kita doanya aja. Ya, kembali lagi. Jadi siapa saja yang Allah muliakan, para nabi dan rasul, para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ayat. Siapa itu tabi'ut tabi'in? Tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah adalah para ulama tauhid, fikih, hadis, tafsir bahasa, ya. Baik tafsir bahasa Arab atau tafsir Al-Quran, ya. Dan tafsir bahasa mereka, bagaimana mereka sesuai dengan rujukan Ahlussunnah menafsirkan Al-Quran, dan para pejuang Islam yang meneliti Al-Quran dan As-Sunnah, memahami dan mengamalkannya, dan meneliti jejak generasi sahabat. Banyak sekali bagaimana tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah yang paling menonjol dari generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Jelas yang dimuliakan, ya, bisa dibaca sebenarnya, ya. Tokoh ulama generasi sahabat, ya, tidak semuanya generasi sahabat menjadi ulama. Tidak semuanya menghafal Quran. Tidak semuanya dimudahkan untuk hafal Quran. Tapi Allah memilih di antara mereka generasi yang terbaik, di antaranya generasi para ulama, di antara para sahabat radhiyallahu anhum, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Thabit, Abu Darda, Ubadah bin Samit, Abu Musa al-Asy'ari, Imran bin Husain, Ammar bin Yasir, Abu Hurairah, ya. Ini juga Abu Hurairah tidak diterima oleh mereka, ya. Syiah itu tidak diterima sebenarnya. Abu Hurairah padahal ini yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya. Tidak diterima oleh Syiah, insyaallah. Hudzaifah bin Yaman, Uqbah bin Amir, Salman Al-Farisi, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, atau namanya Sa'ad bin Sinan, Hudzaifah bin Asid, kemudian Jundub bin Abdullah, Abu Umamah, Sudai bin Ajlan, Umair bin Habib bin Umasyah, Abu Tufail, Amir bin Wasilah, Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga apa lagi, ya? Aisyah tidak diakui oleh Syiah. Aisyah, ya, si Nabi ini tidak diakui oleh Syiah. Bahkan bagaimana mereka, kalau antum mengkaji, melihat, ya, bagaimana kata mereka Aisyah itu bagaimana itu. Alhamdulillah. Bagaimana perkataan mereka terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Dan Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Ini yang disebutkan, mungkin ada yang belum disebutkan juga, ya. Terus generasi sesudahnya, yaitu generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in, juga generasi berikutnya.
Ya, kita kenal Said bin Musayyib, itu adalah generasi tabi'in senior. Urwah bin Zubair bin Awam, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Salim bin Abdullah bin Umar, Sulaiman bin Yasar. Udah jelas ya, udah kenal ya. Muhammad bin Al-Hanafiyah, Ali bin Husain bin Ali. Husain juga punya siapa? Anaknya Ali juga sama. Itu juga generasi tabi'in. Muhammad bin Ali bin Husain ya. Umar bin Abdul Aziz, nah jelas ya, itu tabi'in itu ya. Umar bin Abdul Aziz tabi'in. Ka'ab bin Mati al-Akhbar, Zaid bin Aslam, itu juga tabi'in yang senior. Sekarang yang pertengahan, Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, Abdullah bin Yazid bin Hurmus, Zaid bin Ali bin Husain, Abdullah bin Hasan, Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Nah itu siapa Ja'far? Ayat. Tabi'in. Tabi'innya cuma tabi'in pertengahan ya. Tabi'in junior, Malik bin Anas, Abdul Aziz bin Abu Salamah Al-Majisun. Tabi'ut tabi'in, Abdul Malik bin Abdul Aziz, Ismail bin Abi Uwais, Ahmad bin Abu Bakar Az-Zuri, Yahya bin Abi Katsir. Nah ini terkenal ya, Yahya bin Abi Katsir Al-Yamami. Itu dari tokoh-tokoh Madinah. Sebutkan kesadaran apa? Aduh, insyaallah. Termasuk juga nih ya, atau bin Abi Robah, itu juga tabi'in senior sebenarnya ya. Tawus juga bin Kaisan ya. Yang pertengahannya itu Ibnu Jurayj, itu juga tabi'in Pak, Ibnu Jurayj. Yang juniornya di Mekah juga Sufyan bin Uyainah, itu termasuk ya. Fudail bin Iyad, itu juga tabi'in. Ya. Lanjutlah. Dari Kufah, ya, ini yang terkenal aja dulu ya. Alqamah bin Qais, itu ya. Itu juga generasi tabi'in senior. Terus Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, itu juga tabi'in. Ya. Ibrahim An-Nakhai. Yang pertengahannya itu dari Kufah Sufyan Ats-Tsauri. Tahu ya? Sufyan Ats-Tsauri. Terus dari Basrah, nah, ini udah tahu lah, Hasan Al-Bisri. Ya. Atau boleh disebut Hasan Al-Basri ya. Hasan bin Abi Hasan Al-Basri, itu ya. Abul Aliyah Rufai bin Mihran Ar-Riyahi, dari Basrah ya. Pertengahannya Yunus bin Ubaid, juga terkenal tuh ya. Sulaiman At-Taimi. Kemudian juga banyak ya dari Basrah ya. Ini saya ada ini ya, kalau mau difotokopi itu ya. Dari Syam yang terkenal Ubadah bin Nasy, Abdul Malik bin Abdul Karim Al-Jazari. Itu dari Syam banyak ya. Sekarang dari Mesir, ini aja yang sering disebut aja, yang masyhur ya. Alais bin Sa'ad di Mesir itu ya. Ismail bin Yahya Al-Muzani, itu yang tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tabi'in pertengahannya itu Alais bin Sa'ad. Yang juniornya Abdurrahman bin Qasim. Sekarang Baghdad. Jangan lupa. Baghdad itu Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in. Ya.
Muhammad bin Jarir At-Tabari. Ini kita tahu tafsir At-Tabari ya. Nah, itu dari Baghdad. Sekarang dari pertengahannya, dari Wasit. Pertengahan dekat-dekat dengan Baghdad. Di antaranya ya kalau nggak salah Amro bin Aun. Nah, ini kurang kenal juga nih ya. Syaz bin Yahya kurang kenal. Pertengahannya pertengahan Baghdad, Mosul. Ini juga orang kenal juga ya. Mu'affa bin Imran kurang kenal. Khurasan nih, Khurasan banyak ya. Abdullah bin Mubarak al-Marwazi. Ya, jelas ya. Itu yang pertengahannya, yang juniornya banyak nih dari Khurasan ya. Termasuk juga Al-Bukhari. Siapa? Muhammad bin Ismail ya, Al-Bukhari. Terus juga Muhammad bin Ishaq bin Uzaimah. Dah, segitu dulu lah. Kenal ya. Dari Tabaristan. Kurang terkenal juga nih. Ibrahim bin Salam al-Qazwini. Kemudian juga ada dari yang lainnya Abdurrahman bin Abi Hatim. Nah, ini udah kenal. Nah, segitu ya. Jadi beres generasi terbaik dari siapa aja tadi? Nabi dan Rasul, terus Nabi dan Rasul, sahabat, tabiin, tabiut tabiin. Ya, generasi. Jadi ya yang disebutkan dalam hadis itu kan 3 kan, sampai ke tabiut tabiin. Dari sahabat, tabiin, tabiut tabiin. Itu yang disebutkan dalam hadis ya. Tuh. Nama-namanya sudah disebutkan dan yang belum disebutkan juga paling kalau mau fotokopi, kalau nggak baca aja gitu ya. Gitu ya, karena terlalu banyak. Segitu dulu ya, saya ini lagi kurang sehat sebenarnya ini. Dan kondisi saum juga. Jadi insyaallah ya mudah-mudahan ikhwatul fillah bisa maklum ya. Udah doanya saja ya. Oke, nanti selanjutnya bagaimana manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam menetapkan persoalan akidah itu. Kemudian kita mempelajari macam-macam tauhid. Itu juga penting ya. Nah itu. Dan juga prinsip-prinsip tauhid ini harus dipahami juga ya. Oke, segitu dulu. Ya, yang saum juga ya. Selamat berbuka sebentar lagi nih, beberapa menit lagi. Sekitar 10 menit lagi. Ya, mohon doanya supaya disehatkan lagi ya. Jadi Fatihullah, insyaallah hari Selasa depan kita lanjutkan kitab tauhid. Udah ya, udah tidak beres ya. Error saya. Aduh, ada ya. Ya, mana syahadatain ya berarti ya, keutamaan syahadatain ya di salah satu poin. Aduh, insyaallah. Baik, kita tutup saja dengan doa ya. Saya sih kita doakan juga mungkin saudara kita yang lainnya yang sakit ya, semoga Allah segera menyembuhkannya. Pula kita diberikan kelancaran di setiap urusan kita, dimudahkan dan juga Allah lapangkan, serta tentunya semoga senantiasa dalam bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.